bukan di toko kios kaki lima dan kios lain yang tidak memiliki izin penjualan. Lalu untuk kasus Aaron ini, boleh turun, Lik? Nah, untuk penyebabnya ini yang paling jelas adalah rekening tabungan dari pensiunan karyawan ini habis dan harga saham Enron terus anjlok. Lalu untuk kasus Bank Senturi, boleh turun, Lik? Nah, untuk inti dari kasus Bank Senturi ini mengalami kalah clearing. Artinya keadaan tidak bisa membayar dana permintaan dari nasabah. Untuk simpelnya seperti itu. Untuk kesimpulan dari kelompok kami, keempat kasus ini, setiap masing-masing kasus aplikasi trading ini merupakan kasus penipuan. Serta mereka sama-sama menggunakan sistem binary option dan juga menggunakan robot trading atau biasanya yang kita kenal expert advisor atau EA. Yang secara mandiri untuk menganalisa kondisi pasar dan mencari peluang open trade. Sama halnya dengan penipuan dan melakukan kecurangan yang mengambil keuntungan dari orang lain yang sudah kita sebutkan tadi. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4 ya. Oke, saya komentarnya nanti aja. Terima kasih. Silakan ditutup share screen-nya. Berikutnya, sesuai undian adalah kelompok 6. Oke, di sini nggak kelompok 6? Oke, yang Anda atau siapa yang akan presentasi? Oke, ya silakan yang di rumah. Kelihatannya sepakat ya di rumah ya, yang presentasi ya nggak apa-apa. Oke, silakan siapa kelompok 6? Oke, baik Pak. Dari kelompok 6, dari sini ini dari ada beberapa kasus, yaitu kasus Enron, kasus Bank Senturi, kasus Binomo, dan kasus Net 89. Dari semua kasus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sejumlah kasus di atas bisa dikatakan sebagai fraud atau karena definisi friend adalah tindakan kecurangan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu dengan cara memanipulasi laporan keuangan, sekuritas, dan penipuan keuangan lainnya. Kasus Binomo dan Net 89 bisa dikatakan sebagai investasi bodong karena dua platform tersebut digunakan sebagai media untuk melakukan dengan skema penipuan, money game, dan pertandingan dengan Bank Enron di USA dan Bank Senturi. Dengan Binomo dan Net 89 adalah Bank Enron dan Bank Senturi memasukkan atau manipulasi laporan keuangan, hingga data yang terdapat pada perusahaan tersebut bisa mendapatkan dana talangan atau mendapatkan minat investor terhadap perusahaan mereka. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6. Kita kelompok 2. Siapa yang akan presentasi? Ya.
Siapa? Saya Ahmad Jessica share screen. Oke. Ya, sudah. Selamat pagi Pak Samuelji dan teman-teman. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi yang pertama, ini ada inti kasus dari Binomo Net 89 dan kami juga menambahkan satu kasus lagi yaitu Viral Blast. Mereka bertiga ini sama-sama merupakan penipuan binary trading karena mereka itu berkedok trading tapi mereka bukan trading, mereka melakukan penipuan dengan cara ya mereka bisa mendapatkan keuntungan dari uang para membernya. Jadi sistemnya get member atau penipuan malam. Kemudian untuk perbandingannya dengan kasus Enron, kalau kasus Enron itu dia merupakan manipulasi penipuan laporan keuangan dan bekerja sama dengan salah satu jasa audit. Nah, perusahaan ini tuh punya banyak utang yang disembunyikan. Kemudian kalau kasus Bank Senturi, dia itu ditetapkan sebagai bank yang gagal sistematik pada tahun 2008. Dia itu menyalahgunakan aset karena melakukan kesalahan seperti deposito jaminan, tidak memelihara giro wajib minimum, dan kepemilikan surat-surat berharga yang berkualitas rendah. Dan menurut kelompok kami, kasus Binomo Net 89 dan Viral Blast itu merupakan kasus fraud karena mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang merugikan orang lain atau secara tidak adil. Mereka juga memberikan informasi palsu yang bersifat material dan signifikan dan mempunyai niat untuk menipu sehingga korbannya itu percaya dan melakukan investasi yang menimbulkan kerugian. Terus kalau dibandingkan dengan Enron dan Bank Senturi, mereka memiliki kesamaan yaitu merupakan penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil. Tapi lebih spesifiknya untuk Enron itu dikategorikan penipuan karena dia membuat laporan keuangan yang curang. Sedangkan kalau Bank Senturi itu kategori penipuan yang penyalahgunaan aset. Sekian dari saya. Oke, kelompok 1. Ini enggak? Kelompok 1. Oke, silakan yang di rumah kelompok 1. Screen saya sudah terlihat belum, Pak? Belum. Ya. Belum muncul. Sudah terlihat. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Baik, dari kasus ini, yang pertama adalah kasus Binomo. Kasus Binomo ini termasuk dalam kasus fraud, karena dalam kasus ini Intercrans terbukti melakukan pencucian keuangan melalui aplikasi ini. Selain itu, banyak korban mengalami penipuan tersebut. Dan terbukti Intercrans melakukan pencucian uang. Selain itu ada kasus Bank Senturi. Di sini kasus Bank Senturi itu mengalami masalah karena tidak bisa melakukan pembayaran surat berharga dan valuta asing. Sementara di pihak korban itu tidak bisa melakukan penarikan uang tersebut, sehingga Bank Indonesia membantu dengan cara menyuntikkan dana tersebut. Namun bank tersebut tidak dapat bisa kembali lagi dan mengalami kerugian sangat besar. Sementara untuk kasus Enron ini termasuk ke dalam kasus fraud karena dalam kasus ini pihak Enron melakukan pemalsuan neraca keuangan dan laporan keuangan. Selain itu juga perusahaan audit Amerika seperti KAP Arthur juga membantu dalam kasus ini dengan cara menghilangkan barang bukti tersebut. Dan hasil kesimpulan kami yaitu kasus Binomo merupakan kasus fraud dan Enron juga merupakan kasus fraud karena mereka melakukan penipuan dengan cara mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan
pihak korban merasa dirugikan. Sementara kasus Bank Senturi itu keduanya sama-sama mengalami kerugian seperti pihak korban dan juga pihak pelaku. Karena bank sendiri tidak bisa melakukan penelunasan terhadap lembaga keuangan seperti surat-surat berharga. Sehingga dibandingkan dengan kasus ini, Bank Senturi itu mengalami masalah keuangan yang tidak bisa dilunaskan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Berikutnya kelompok 7. Di sini enggak? Enggak juga. Oh, siapa yang lempar? Oke, silakan yang di rumah presentasi. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, jadi pada kasus yang sedang viral belakangan ini seperti Binomo, kelompok kami menyimpulkan bahwa kasus tersebut masuk ke dalam fraud karena fraud merupakan berbagai bentuk tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dengan menggunakan tipu muslihat untuk memberikan keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum yang berdampak merugikan salah satu pihak atau perusahaan. Pada kasus Aaron itu penyebabnya adalah karena adanya pihak yang memanipulasi laporan keuangan dan memodifikasi neraca keuangan demi memperoleh kinerja yang positif. Sedangkan pada kasus Bank Senturi, penyebab dari kasus tersebut adalah karena terdapat pihak yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Kesimpulan dari kasus-kasus tersebut berdasarkan diskusi kelompok kami adalah akibat dari pihak dan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab dan tidak transparan menyebabkan kerugian, lalu pihak tersebut mengambil keuntungannya sendiri untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok 7. Tapi kalau fraud itu ya tindakannya disengaja ya. Jadi kan ada yang mengatakan, Anda mengatakan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kalau fraud itu nggak ada yang tidak disengaja ya. Kalau tiba-tiba tidak sengaja nyaut 1 triliun gitu kan nggak mungkin ya. Baik, terima kasih. Berikutnya kelompok 3. Hadir di sini nggak? Baik, kalau tidak, oh ada. Oh, oke ya. Silakan. Ini bukanya dari situ, Pak. Oh, enggak. Apa file? Itu Google Chrome. Kita ada di itu tugas itu. Sorry, new submission. Jadi kalau saya melihat sekilas seperti ini ya, kalau Anda enggak. Kami dari kelompok 3, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
Jadi, menurut pendapat kami, apakah kasus binomo, net 89 dan lain-lain termasuk tindakan fraud? Seperti yang kita ketahui, fraud adalah segala cara atau tindakan atau kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak adil. Lalu, apakah kasus binomo, net 98 dan lain-lain merupakan tindakan fraud? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kami menyimpulkan bahwa binomo merupakan investasi ilegal yang tidak memiliki perizinan di Indonesia. Terdapat beberapa oknum yang melakukan tindakan pencucian uang melalui platform binomo. Para oknum tersebut sudah mengakui bahwasanya mereka melakukan penipuan yang berkedok trading binary option melalui platform binomo. Sayangnya, masih banyak orang yang menjadi korban penipuan ini. Begitu juga dengan kasus net 98. BAPPEBTI menyebutkan bahwa net 98 masuk ke dalam kategori investasi bodong atau ilegal. Net 98 memiliki kesamaan dengan kasus binomo. Net 98 melakukan penipuan kepada banyak orang untuk menguntungkan para oknum penipuan tersebut. Dua contoh kasus ini merupakan tindakan fraud. Lalu, perbandingan kasus binomo dan net 98 dengan kasus Enron dan Bank Senturi. Yang pertama yang kami dapat simpulkan, kasus Enron dan Bank Senturi berbeda dengan kasus binomo dan net 98. Karena kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar dan memiliki perizinan yang jelas serta sudah memiliki nama. Yang kedua, kasus Enron merupakan kategori penipuan pelaporan keuangan yang curang, sedangkan kasus binomo merupakan pencurian aset di mana para pengguna binomo tersebut menjadi korban. Sekian dari kami, terima kasih. Saya izin share screen ya, Pak. Apakah share screen-nya udah terlihat? Belum. Nah, baru proses. Oke. Selamat pagi Bapak Samiyaji dan teman-teman semua. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kami, kasus Enron, kasus Bank Senturi di Indonesia, binomo, dan net 89 adalah fraud atau yang kita kenal dengan kecurangan yang dilakukan oleh suatu individu atau beberapa kelompok untuk menguntungkan dan memuaskan individu atau suatu kelompok tersebut. Hal ini terlihat jelas pada kasus auditor yang tidak mampu melakukan prediksi dalam mengaudit Bank Senturi. Bank ini memiliki surat berharga valuta asing yang ditemukan oleh Bank Indonesia dalam keadaan telah jatuh tempo. Dalam hal ini, Bank Senturi tidak mampu melakukan likuidasi sehingga mengalami gagal dalam pembayaran hutang dengan jumlah hutang yang tidak kecil, yaitu sebesar 56 juta. Namun, hasil audit laporan Bank Senturi menunjukkan laporan yang wajar tanpa pengecualian atau qualified opinion, guna untuk menutupi korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP. Kasus ini termasuk fraud karena ada praktek korupsi dalam FPJP oleh Budi Mulya. Pemberian bantuan fasilitas ini dianggap tidak wajar dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa negara yang telah mengalami kerugian, yaitu sebesar 8 triliun. Kemudian yang kedua ada kasus Enron, juga termasuk fraud karena adanya manipulasi dan kejahatan akuntansi. Karena skandal yang dilakukan oleh Enron, Amerika mengalami krisis keuangan yang sangat besar, dan dampak dari krisis tersebut berefek pada perekonomian secara global. Dengan memanipulasi kinerja keuangan yang sangat tinggi supaya mendapatkan perhatian dari investor. Ini membuktikan bahwa tindakan seorang akuntan yang tidak memiliki etika dapat menyebabkan krisis atau tindakan curang dan manipulatif yang dilakukan oleh Enron. Selanjutnya yang ketiga ada kasus binomo yang bersembunyi di balik binary opinion. Ini juga termasuk fraud karena berupa penipuan dan semua investasi yang
yang dilakukan adalah investasi bodong, yang dimana melibatkan para selebgram atau artis untuk menjadi afiliator binomo. Binomo ini mencari korban dengan iming-iming binary opinion yang kuat dengan aktivitas promosi, seperti masuk ke grup trading dengan biaya yang terjangkau dan memastikan penggunanya tidak loss. Situs yang digunakan untuk mempromosikan kebanyakan adalah situs ilegal, karena tidak ada izin resmi dari rangkaian regulasi dan pengawasan seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, juga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Padahal sudah jelas mereka tidak memiliki legalitas di Indonesia, tetapi mereka tetap menyalahgunakan lembaga resmi pemerintahan tersebut. Dan yang terakhir ada kasus Net89, merupakan fraud juga karena menipu member dengan janji mendatangkan uang yang banyak sambil duduk santai. Nyatanya ketika mendapat keuntungan dan member hendak melakukan penarikan dana, robot trading memberikan skema penarikan dana yang sangat sulit, sehingga dapat dikatakan bahwa dana tersebut tertahan pada robot trading tersebut. Hal ini juga menyebabkan OJK membekukan robot trading atau Net89. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5. Berikutnya kelompok 8. Yang di sini. Siapa yang ingin presentasi? Kalau mau perkawinan, bisa izin ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semua, baik yang di rumah maupun di sini. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus yang terjadi pada aplikasi trading ilegal seperti Binomo dan Net89 itu sudah termasuk ke dalam tindakan kecurangan fraud. Kasus tersebut berbentuk penipuan investasi yang menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi dengan risiko yang tinggi pula. Mungkin teman-teman tahu, mungkin seperti yang kita ketahui, seperti salah satu contohnya Indra Kents yang saat ini telah ditangkap oleh polisi sebagai seorang afiliator atau orang ketiga yang mempromosikan tentang Binomo kepada orang banyak. Selain itu, hal ini juga dapat terjadi akibat banyaknya iklan yang berisikan hal-hal yang salah atau kurang lengkap. Dikutip dari batamtribunnews.com, per 20 Maret sudah ada sekitar 150 rekening yang dibekukan dengan nilai mencapai 361,2 miliar. Jika kita mau membandingkan antara kasus Enron yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2001 dengan kasus Binomo maupun Net89, terdapat satu kesamaan, yaitu dalam hal menguras dana korban. Sedangkan untuk perbedaan kedua kasus tersebut, yaitu dalam kasus Enron, hal ini mengikutsertakan peran akuntansi. Penipuan pada kasus Enron adalah penipuan pada pencatatan pendapatan perusahaan dan peminjaman tidak dicatat sebagai utang dagang. Dikutip dari Wikipedia, pada akhir tahun 1990-an, harga saham Enron berkisar sekitar 80 sampai dengan 90 dolar per lembar saham. Namun demikian, pada bulan Oktober tahun 2001, terkuaklah kasus pelaporan keuangan Enron yang dilakukan dengan cara penipuan akuntansi sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Sedangkan pada kasus Bank Senturi, penipuan terjadi adalah pencucian uang. Berbeda dengan beberapa kasus yang di atas, di sini karena basis penipuan ini adalah dengan menggunakan bank yang sudah dekat dengan masyarakat luas. Penipuan ini ditujukan untuk melakukan TPPU, yaitu pencucian uang, serta korupsi oleh para petinggi Bank Senturi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Oke, selamat pagi teman-teman dan Bapak. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai fraud dan error. Menurut pendapat kelompok kami, kasus aplikasi trading seperti Binomo dan Net 989 itu termasuk dalam fraud. Seperti yang kita ketahui, platform binary option Binomo itu tidak terdaftar dalam OJK, jadi dapat disimpulkan bahwa platform tersebut secara ilegal. Untuk kasus Bank Senturi merupakan hasil merger Bank CIC dengan Bank Piko dan Bank Danpak pada tahun 2008. Pada 31 Oktober 2008 dan 3 November 2008, Bank Senturi dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen bank yang bobrok menjadi penyebab pernyataan Bank Senturi yang dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Contoh kasus Bank Senturi yang melibatkan Universitas Atmajaya Yogyakarta yaitu Universitas Atmajaya Yogyakarta kehilangan dana abadi sebesar 16,6 miliar yang diinvestasikan di PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia melalui Bank Senturi. Akibat kerugian ini, beberapa pembangunan gedung kampus terpaksa ditunda. Investasi UAJY di Bank Senturi pertama kali dilakukan sekitar tahun 2001. Selanjutnya, dana dialihkan ke investasi reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yang kemudian diketahui sebagai lembaga sekuritas fiktif Bank Senturi. Menyusul kolapsnya Bank Senturi, puluhan nasabah tidak bisa mencairkan dananya karena sudah diambil alih oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Perbandingan antara kasus Enron dengan Binomo dan Net 989 yaitu berdasarkan kasus trading ilegal seperti Binomo dan Net 89 dan kasus Enron, jika dilakukan perbandingan dalam dua kasus tersebut terdapat sebuah kesamaan yaitu taktik yang mereka gunakan tentu saja untuk mengait investor agar tertarik untuk berinvestasi atau melakukan trading menggunakan platform tersebut. Cara yang dilakukan oleh Enron yaitu dengan memberikan laporan keuangan yang tidak benar, yaitu dengan melebihkan hasil dari pendapatan agar para investor tertarik untuk berinvestasi di Enron. Padahal nyatanya penghasilan dari perusahaan Enron tersebut tidak sebanyak seperti yang ada di laporan keuangan. Sedangkan untuk Binomo, mereka menggunakan cara itu dengan memamerkan hasil yang didapat dari investasi Binomo, misalnya dengan memamerkan kehidupan ambasador dari Binomo. Contohnya kasus baru-baru ini yaitu kasus yang melibatkan Crazy Rich Medan yaitu Indra Kents. Perbandingan antara kasus Bank Senturi dengan Binomo dan Net 89. Berbeda dengan cara yang digunakan oleh Enron, yaitu dengan memberikan laporan keuangan yang tidak benar, dan platform Binomo di mana dengan memamerkan hasil yang didapat. PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yang nyatanya merupakan lembaga sekuritas fiktif Bank Senturi, mereka menjual produk seperti produk kontrak pengelolaan dana dan reksadana milik PT Signature Capital Indonesia di bawah naungan Bank Senturi dengan cara sebagai berikut. Bank Senturi menjual produk tersebut kepada nasabah yang sudah lama menjadi mitra Bank Senturi sekitar 2-5 tahun dengan penawaran kepada nasabah yang memiliki dana lebih dari 100 juta. Umumnya nasabah tergiur dengan tawaran tersebut mengingat mereka menawarkan bunga tinggi 10,5% hingga 13% dengan jangka waktu rata-rata 3 bulan. Nasabah juga percaya karena yang mengeluarkan adalah lembaga resmi secara hukum. Namun, pada 13 November 2008, Bank Senturi mengalami gagal clearing yang kemudian diambil alih oleh pemerintah melalui lembaga pinjaman simpanan. Sejak diambil alih oleh LPS, pengambilan dana nasabah dalam bentuk tabungan dan deposito dibatasi untuk mencegah rush. Banyak reksadana yang sudah jatuh tempo, akibatnya nasabah tidak bisa mencairkan reksadana yang sudah jatuh tempo tersebut. Akhirnya banyak nasabah yang dirugikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik. Nah,
ada beberapa hal tadi ya yang sudah disampaikan oleh kelompok yang mungkin perlu klarifikasi terlebih dahulu. Pertama, Antaboga Delta Sekuritas itu bukan perusahaan investasi ilegal, itu punya izin. Hanya saja produk yang ditawarkan reksadana tadi itu yang tidak berizin. Itu yang jadi masalah. Nah, Enron tadi disebut Enron itu bangkrut menyeret Amerika ke resesi. Itu terbalik. Tahun 2000-2001 itu Amerika resesi. Justru karena resesi maka kemudian bobroknya Enron terungkap. Karena pada saat resesi itu pendapatan menurun drastis. Di tahun-tahun sebelumnya ketika sedang tidak resesi, pendapatan Enron itu bisa menutupi ya, manipulasi yang mereka lakukan. Manipulasinya apa? Ini saya nggak tahu apakah nanti akan diajarkan atau tidak. Tetapi pertama, Enron itu membuang utang-utangnya ke perusahaan. Jadi direktur keuangan Enron itu membuat perusahaan-perusahaan baru. Kemudian perusahaan baru itu membeli utangnya Enron dari para kreditor. Dan karena perusahaan itu bukan perusahaan publik, tidak terbuka, tidak jual saham di Wall Street, maka tidak perlu dilaporkan, tidak perlu diaudit. Itu satu. Dua, Enron itu sering sekali mengakui pendapatan yang belum seharusnya diakui. Sebagai contoh, misalnya mereka menemukan ladang gas baru menemukan loh ya, belum diapa-apakan. Lalu dilakukan estimasi, oh ini nilai ladang gasnya $300 juta. Langsung $300 juta itu diakui sebagai pendapatan. Padahal diapa-apakan saja belum, masih hanya sebidang tanah. Lalu mereka juga sering sekali memalsukan transaksi. Misalnya mereka itu dapat pinjaman dari Citibank, tapi tidak ditulis sebagai utang. Ditulisnya adalah penjualan kapal tanker. Di Enron punya 3 kapal tanker, itu kalau di dalam laporan keuangan ditulis dijual ke Citibank. Padahal yang terjadi itu adalah utang pada Citibank dengan jaminan 3 kapal tanker. Ya kan ya? Artinya kalau Anda itu utang, kapal tankernya masih tercatat sebagai aset di neraca. Ya, tetapi utangnya bertambah di sisi sebelah, gitu kan? Nah, tapi kalau dijual, asetnya berkurang, berubah menjadi kas, ya kan? Utangnya tidak bertambah. Dampaknya bagaimana? Pemasukan naik. Ya, cukup banyak perusahaan-perusahaan kemarin, beberapa perusahaan besar saya lihat, itu ketika 3 tahun terakhir, terutama masa pandemi, itu mereka menaikkan keuntungan dengan cara tidak menaikkan penjualan. Dan merampingkan aset. Jadi aset-aset yang tidak produktif itu dijual. Ya kan ada pemasukan ya, tapi itu bukan pemasukan dari operasional. Namun itu diperhitungkan di dalam perhitungan laba rugi. Ya, meskipun itu bukan dari operasional, penjualannya menurun. Tapi karena mereka menjual aset, dapat uang. Ya, profit. Nah, ya nggak apa-apa kalau memang itu faktanya seperti itu. Lalu Enron, bukan Enron, banyak perusahaan lain itu juga memanfaatkan yang sekarang ini disebut sebagai mark to market accounting. Jadi zaman saya belajar akuntansi dulu, 30 tahun yang lalu gitu ya, itu nilai satu aset itu selalu berdasar nilai buku, yang merupakan adalah nilai historis. Jadi harga perolehan dikurangi depresiasi selama berapa tahun, gitu kan? Nah, sekarang itu ada praktek yang dan itu sudah masuk ke dalam standar akuntansi yang disebut sebagai revaluasi. Jadi dibandingkan dengan harga pasar. Boleh saja nilai bukunya 100 juta, tapi harga pasarnya 200 juta, maka itu boleh disesuaikan. Ada kenaikan aset berdasarkan harga pasar. Dan dalam beberapa hal itu masuk akal. Ya. Saya dulu mobil pertama saya Avanza tahun 2006, tahun 2010, ya, saya beli itu 95 juta, saya jual 112 juta.
Jadi harga pasarnya pasti jauh di atas nilai buku. Ya, dan itu harus disesuaikan. Nggak apa-apa, penyesuaian itu bisa naik, bisa turun loh ya. Jadi harga pasarnya mungkin lebih rendah daripada nilai buku, ya bisa. Ya, itu bukan Enron, beberapa perusahaan yang lain juga memanfaatkan ini, tapi dengan cara dia menggelembungkan asetnya. Ya. Mungkin Avanza tahun 2006 diaku seharga 1 miliar misalnya. Itu yang harus waspada. Maka sekarang kalau akan revaluasi nilai aset itu harus dinilai oleh lembaga independen, lembaga penilai aset. Oke. Nah, bagi Anda yang sudah melakukan mencari informasi mengenai kasus Bank Senturi, Bank Senturi itu yang menyebabkan Bu Sri Mulyani harus mengundurkan, bukan harus, dipaksa mengundurkan diri dari posisi Menteri Keuangan waktu itu, zaman Pak SBY periode kedua. Jadi dengan kasus Bank Senturi itu yang harus ditalangi 6 miliar, dan itu bukan cuma-cuma loh ya, 6 miliar itu 6 triliun itu bukan tidak diberikan cuma-cuma itu, tadi ada yang mengatakan cuma-cuma, enggak, itu utang. Jadi pemerintah memberikan pinjaman pada Bank Senturi untuk menalangi gagal bayar tadi. Harapannya adalah nanti dia bisa beroperasi, bisa pulih, utang kepada pemerintah dibayar. Dan itu praktek yang biasa. Masalahnya, kemudian yang dipertanyakan itu adalah kebijakan Bu Sri Mulyani kok. Mengapa Bank Senturi harus ditalangi? Apa itu bank kecil? Bukan bank yang besar. Kalau yang hampir kolaps itu Bank Mandiri, mungkin nggak apa-apa ya, ditalangi. Tapi ini Bank Senturi, dan Bu Sri Mulyani pada waktu itu dipanggil ke DPR, dan dicecar pertanyaan habis-habisan, dimaki-maki, dimarahi oleh anggota DPR. Saya juga nggak terlalu paham sih ya, tapi maksud saya kebijakan itu, saya bukan orang ekonomi makro, jadi saya tidak tahu apakah itu kebijakan yang tepat atau tidak. Tapi faktanya begitu. Lalu Bu Sri Mulyani pada waktu itu mengundurkan diri dari jabatan Menteri Keuangan, dan beliau menjadi Direktur Bank Dunia, pindah ke Washington. Nah, baru pada zaman Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani dipanggil pulang jadi Menteri Keuangan sampai sekarang. Pada periode sebelumnya, sebelum Bank Senturi ini, Bu Sri Mulyani itu berhasil menghindarkan Indonesia dari krisis ekonomi tahun 2008. Itu ceritanya. Baik. Nah, lalu tadi yang mengatakan apa? Net 89 itu trading pakai artificial intelligence, omong kosong, itu bukan artificial intelligence. Nah, itu akal-akalan. Apakah pernah melihat robotnya benar-benar trading? Yang ada kan si robot ini menunjukkan bahwa dia beli sesuatu, jual sesuatu kan. Tapi apakah itu benar-benar dijual dan dibeli di bursa? Gak ada yang bisa membuktikan toh? Nah, oke. Kalau kalian nanti akan terjun ke pasar modal, ikut jual beli saham atau apapun, ya. Pertama, praktek-praktek yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang masuk daftar hitamnya Barreskrim itu tidak benar. Saya pernah berinvestasi saham, sekarang sudah saya cairkan semua, males saya. Pertama, uangnya itu tidak pernah dibayarkan kepada pialang. Jadi begitu kalian nanti memutuskan saya mau ikut main saham, kalian harus membuka rekening di lembaga yang namanya Custodian Central Effect Indonesia. Itu lembaga independen dari pemerintah. Lalu nanti kalian buka rekening bank khusus. Di situ uang kalian disetorkan. Baru nanti setelah itu minta kepada pialang untuk membeli atau menjual saham tertentu. Kalau pas kalian perintah membeli dan pembelian itu dieksekusi, maka dana kalian diambil. Ya, dari rekening itu. Nanti kalau kalian perintah menjual, maka dana hasil penjualannya akan disetorkan ke rekening ini. Jadi pialang sama sekali nggak pegang. Mereka hanya beli gitu kan, perintah beli, nanti uangnya diambilkan dari sini oleh sistem secara otomatis. Pas jual juga, nanti keuntungannya akan hasil penjualannya dikurangi biaya-biaya masuk rekening.
ada dividen, itu juga langsung masuk rekening. Rekening banknya itu terserah kalian. Ya, mau bank apa? Tiap bank punya itu rekening yang nanti khusus untuk jual beli saham. Jadi pialang nggak akan terima uang kalian. Ya. Maka kalau ada yang seperti kemarin setor uang ke pialangnya atau binomo atau apapun, itu jelas kejahatan itu. Ya, karena kalau trading saham yang benar, pakai rekening kustodian sentral, efek dari itu bisa dipantau. Beli apa saja itu tercatat, jual apa saja tercatat. Ya. Maka kalau memang jual beli saham secara resmi dan benar, itu rekam jejaknya ada, bukti transaksinya ada, dan pajaknya juga ada, udah pasti itu. Ya. Lalu bayangkan, kalau benar-benar mereka ini trading bisa untung sampai miliaran kayak gitu, ya, bubar itu semua perusahaan investasi, ya, bubar itu semua divisi falas dari bank-bank, ya. Nyatanya bagaimana? Enggak kan? Pak Sandiaga Uno itu salah satu usahanya namanya adalah Saratoga. Saratoga itu perusahaan investasi. Tapi apa pernah Saratoga Pak Sandiaga Uno itu seperti itu para pelaku investasi abal-abal itu? Enggak kan? Karena nggak mungkin Saratoga itu sebagai perusahaan investasi yang legal ya, yang benar-benar itu akan menjanjikan hasil yang fantastis seperti itu. Nggak mungkin. Nah, oke. Dan ini juga berlaku untuk produk yang lain ya, simpanan misalnya. Kalau kalian akan menyimpan di bank, ditawari produk simpanan, oh nanti bunganya sekian persen, cek ke LPS. Kalian menyimpan di bank itu sampai 2 miliar, itu diasuransikan. Jadi kalau ada apa-apa terhadap bank, LPS nanti akan membayar. Selama itu di bawah 2 miliar ya. Tetapi ada syaratnya, satu, si bank itu atau lembaga keuangan itu mendaftar ke LPS. Dan nanti bayar iuran. Dua, bunganya tidak boleh melebihi bunga patokan LPS. Jadi kalau LPS menetapkan 7% setahun, nggak boleh melebihi itu. Kalau melebihi itu nggak ditanggung oleh LPS. Jadi kalau bank itu menawarkan tabungan, oh ini bunganya 6,5, Anda lihat cek LPS berapa, oh LPS 7%, aman. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai pengendalian. Ya, ini terutama untuk mencegah hal-hal yang terjadi seperti Enron maupun juga fraud pada umumnya. Oke. Yang di rumah ini sudah terlihat, kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bentar ya. Oke, jadi pengendalian. Pengendalian itu adalah salah satu alat utama untuk mencegah dan nantinya mendeteksi terjadinya fraud. Oke. Nah, pengendalian. Di tiap sistem itu pasti akan punya ancaman. Ya, tiap organisasi pasti punya ancaman. Dan ketika ancaman itu terjadi, organisasi tersebut terpapar terhadap ancaman, akan ada dampaknya. Entah dampaknya itu ringan dan bisa diabaikan, atau dampaknya itu cukup besar dan signifikan, sampai merugikan perusahaan. Nah, tiap-tiap ancaman itu punya probabilitas atau kemungkinan terjadi. Misalnya, di Jogja ini, di tengah kota Jogja ini, ancaman tsunami seperti di Aceh cukup kecil. Apa
Apakah tidak bisa terjadi tsunami dari pantai selatan? Bisa. Tapi kalau Anda lihat konturnya kota Yogyakarta itu, di Sleman ya, kota Yogyakarta sana itu ya, itu berbeda dengan Aceh, itu kan flat, datar ya. Anda lihat di sebelah selatan sana ada perbukitan. Itu yang nanti akan menahan tsunami. Pertama. Kedua, Anda lihat sungai di Jogja. Bagaimana sungai di Jogja itu? Dalam. Ya. Anda lihat sungai Coge itu kan sungainya dengan dindingnya itu kan cukup tinggi ya. Nah, maka dulu saya nggak tahu Anda kelahiran tahun berapa, tapi ketika Jogja gempa dan ada isu tsunami, salah satu dosen di sini yang tinggalnya di dekat Kalijode, waktu warga kampungnya panik nih ngomong, tsunami apa itu, lihat sungai gitu kan. Sungainya tenang dan damai. Gunung Merapi meletus malah lebih bahaya karena bisa lahar dingin gitu kan. Nah, jadi ancaman terhadap tsunami di Jogja kecil. Tapi kalau di Hia sana, Kulon Progo, bandara besar, karena itu terbuka dan langsung berhadapan-hadapan dengan laut lepas. Anda lihat, pelabuhan ketika dulu Belanda itu menduduki Indonesia dan membangun gitu ya, apakah mereka pernah membangun di Pulau Jawa pelabuhan besar di sisi selatan? Ya, pelabuhan besar di sisi ya di Pulau Jawa itu ada di mana? Jakarta, Tanjung Priok itu ada di mana? Sisi utara. Tanjung Mas, Semarang, sisi utara. Tanjung Perak, Surabaya ada di mana? Sisi utara. Belanda tidak pernah membangun pelabuhan besar di sisi selatan. Kenapa? Ya karena mereka tahu, orang Belanda itu kan ahli tata air. Jadi mereka tahu ancaman-ancaman itu. Dan maka pelabuhan besar itu selalu ada di utara, kalau di Jawa. Oke. Nah, tapi kalau ancaman seperti fraud, itu kemungkinan terjadinya cukup besar. Penggelapan keuangan, maka perlu ada upaya untuk mencegah itu. Nah, tujuan utama dari SIA itu apa? Itu adalah untuk mengendalikan organisasi sehingga organisasi bisa mencapai tujuannya. Apapun tujuannya. Maka dalam mencapai tujuan ini harus proaktif. Satu, mengeliminasi ancaman terhadap sistem atau setidaknya meminimalisir. Kalau tidak bisa diminimalisir, melakukan persiapan untuk mitigasi. Di bencana itu kan tidak bisa dihindarkan, ya. Tapi yang bisa dilakukan apa? Mitigasi. Seperti Merapi itu tidak bisa dicegah, mau meletus kapanpun. Tapi itu bisa dimitigasi. Artinya begitu Merapi itu meletus, apa yang harus dilakukan? Itu dipersiapkan jalur evakuasi, penampungan pengungsi, gitu ya. Lalu nanti persiapan untuk misalnya kalau hujan abu dan seterusnya itu sudah ada. Lalu sistem itu dan ya seluruh organisasi itu harus mampu melakukan deteksi, koreksi maupun pemulihan dari ancaman ketika ancaman itu terwujud atau terjadi. Kalau bisa dicegah, dideteksi sebelum itu terjadi baik. Tapi kadang itu tidak bisa. Ya kalau tidak bisa dikoreksi. Ya barusan beberapa waktu yang lalu diundang untuk memberikan pencerahan gitu ya bagi sebuah bank besar di Indonesia. Saya nggak bisa sebut nama, tanda tangan kerahasiaan. Nah bank besar ini di zaman kemarin, tahun kemarin ketika COVID varian Delta mulai naik, bank ini diserang. Mereka berhasil mendeteksi adanya serangan tersebut, tetapi karena serangan ini jenis virus yang cukup ganas, itu sudah terlanjur menjalar kemana-mana. Nah, begitu mereka berhasil mendeteksi, kemudian mereka melakukan langkah koreksi. Untungnya, sistem core banking, jadi yang ngurusi dana nasabah dan seterusnya itu tidak tersentuh. Itu sama sekali tidak tersentuh. Tetapi sistem untuk pengendalian ATM, sistem untuk pengendalian setoran dan penarikan, itu kena. Internet banking mereka juga kena. Tetapi
uang nasabahnya tidak, itu terlindung dengan rapi. Maka kemudian dilakukan koreksi, sistem-sistem yang kena itu harus diformat, habis diinstal ulang dan disetting ulang. Tapi sistem bank itu tidak seperti komputer rumahan ya, yang 2 jam saja format dan install selesai. Itu untuk shutdown saja bisa 2-3 jam. Restart, booting ulang itu bisa 2-3 jam. Apalagi install dan setting. Maka pada waktu itu sampai semua orang IT bank tersebut nginep di kantor. Pulang itu hanya untuk ambil baju bersih, setor baju kotor, balik ke kantor lagi. Dan banyak yang kena COVID waktu itu. Sampai 3 orang masuk rumah sakit dan beberapa meninggal. Dalam rangka ini, koreksi dan recover. Dan itu memecahkan rekor dunia. Kenapa? Rata-rata rekor dunia untuk pulih dari serangan seperti itu tuh 16 hari. Departemen IT Bank ini tuh hanya butuh waktu 2 minggu. Bahkan dalam waktu 3 hari saja mereka sudah bisa jalan. Tetapi demi amannya, sistem-sistem yang dicurigai kena itu, komputer-komputer yang dicurigai kena harus format ulang dan diinstal ulang. Demi amannya. Jadi ini prestasi luar biasa. Tapi ya korbannya cukup besar. Bahkan direktur IT-nya pun masuk rumah sakit karena kena COVID. Bayangkan ya, mereka tidur di kantor, kerja hampir 24 jam. Saya pernah mengalami itu, tapi bukan dalam rangka rusak, saya dalam rangka meluncurkan aplikasi baru itu 72 jam tidak tidur. Tidak tidur 72 jam. Setelah selesai itu rasanya seperti habis minum Jack Daniel 1 botol ya, melayang gitu. Kaki itu nggak bisa menapak. Saya pernah minum Jack Daniel 1 botol, saya belum pernah sih. Tapi dan saya nggak begitu suka Jack Daniel, saya sukanya Scotch. Jack Daniel itu kasar. Oke. Lain kali cerita tentang minuman. Nah, pengendalian internal. Jadi pengendalian internal adalah pengendalian di dalam satu organisasi yang memang sudah dirancang demikian rupa ya untuk memberikan jaminan yang wajar. Ini belum ada ya. Assurance yang wajar. Kenapa? Karena tidak mungkin 100%. Kenapa tidak mungkin 100% kembali ke cost benefit? Semua keputusan bisnis itu selalu berdasarkan cost benefit. Kalau cost-nya lebih besar dari benefit, diam saja. Ya. Tapi kalau benefit lebih besar daripada cost, silakan dilakukan. Biasanya pilihannya itu adalah benefit mana yang lebih besar. Tapi kalau cost kok lebih besar dari benefit, sudah stop, tidak usah dilakukan. Ya. Oke. Nah, sebagai contoh, bertahun-tahun yang lalu ya, ketika saya masih SMP atau SMA, Gramedia, toko buku itu punya toleransi. Kalau produk yang ada di display tokonya itu hilang senilai sampai 5%, Gramedia akan diam saja. Artinya kalau bukunya hilang itu, katakanlah total display itu seharga 1 miliar, yang hilang itu hanya seharga 1 juta, Gramedia diam saja. Kenapa? Mencegah yang 1 juta ini biayanya bisa sampai 10-20 juta. Ruginya cuma 1 juta, mencegahnya 20 juta, yang ngapain gitu kan? Manfaat lebih kecil dari biaya. Tapi kalau yang hilang itu sudah lebih dari 5%, baru Gramedia akan bertindak. Saya lupa ini udah tahun berapa ya, karena sudah lama sekali. Dan apakah sekarang masih seperti itu, saya tidak tahu. Tetapi kebanyakan supermarket, department store itu punya toleransi seperti itu. Jadi kalau yang hilang itu kecil-kecil, nilainya tidak seberapa, ya sudah, itu resiko di bisnis. Tidak mungkin nol. Maka kalau ada kantin kejujuran dan lain sebagainya itu saya kok pesimis itu bisa benar-benar 100% terlaksana ya. Saya tahu persis kelakuan anak-anak sekolah ya. Saya dulu juga melakukan. Makanya tahu.
Oke. Nah, apa tujuan dari pengendalian internal ini? Pertama, menjaga keamanan aset. Aset itu kalau hanya ini ya oke lah, nggak signifikan ya. Tapi kalau asetnya itu misalnya LCD proyektor ini, peralatan sound system komputer, ya, kamera, yaitu signifikan. Lebih signifikan lagi kendaraan dinas. Lebih signifikan lagi gedung. Bisa nggak gedung itu hilang? Dalam artian bukan hilang musnah, itu tidak. Tapi tahu-tahu berpindah tangan. Bisa. Ada beberapa kasus tanah negara itu tiba-tiba berubah kepemilikannya menjadi milik pribadi tanpa ada proses. Ini maka harus hati-hati. Beberapa tahun yang lalu saya diminta bantuan oleh Bu Yanti dan Bu Wiwi itu ya untuk membantu di gereja Pringwulung. Di situ itu catatannya ngeri. Hampir tidak ada catatan. Kalau menurut buku, itu gereja itu punya mobil 3, tapi fisiknya hanya 2. Dan yang satu kemana? Tidak dijual, tidak dimanipulasi, itu dijual dan atas persetujuan Dewan Paroki dan segala macam. Hanya lupa dicatat. Ketika lupa dicatat, berganti hari, berganti tahun, pengurusnya ganti, yang baru bingung loh. Catatan mobil ada 3, kok tinggal 2. Yang satu kemana? Gitu kan. Nah, kalau pengendalian internal itu dijalankan, catatan itu akan ada. Dan ya wajar yang namanya mobil dijual, itu boleh saja untuk menghemat biaya misalnya, atau untuk kepentingan yang lain. Asal catatannya rapi. Ya. Kemudian, nah ini, catatannya harus rapi. Semua dokumen yang dibutuhkan harus tersedia. Dengan demikian, nantinya, informasi yang akurat dan dapat diandalkan itu bisa tersedia. Jurnal itu harus berdasarkan transaksi. Nah, transaksinya apa? Apa saja dokumennya? Nanti kita lihat pada saat kita membahas siklus-siklus transaksi. Tapi misalnya seperti ini. Ada penjualan senilai 10 miliar rupiah. Apa buktinya? Harus ada di penjualan kan? Harus ada nota penjualan 10 rupiah. Harus ada bukti setor dari konsumen 10 miliar rupiah. Dan seterusnya. Tanpa catatan itu, bagaimana kita bisa yakin bahwa angka 10 miliar rupiah ini benar, akurat. Oke. Dan kemudian langkah berikutnya adalah mempersiapkan laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Yaitu apa? Standar akuntansi keuangan. Atau kalau itu laporan fiskal untuk perpajakan, ya sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, berikutnya itu adalah mempromosikan dan meningkatkan efisiensi operasional. Efisiensi ini bukan berarti selalu penghematan loh ya. Dulu zaman Pak SBY itu jadi presiden, ada satu blunder kebijakan beliau yang menurut saya kok ini agak tidak cocok diputuskan oleh beliau. Beliau itu pada waktu itu Indonesia sedang krisis kan ya, rupiah melemah, harga BBM naik gitu kan. Lalu presiden mengusulkan menteri-menteri kalau bepergian itu jangan pakai pesawat yang beda-beda, satu pesawat saja. Kelihatannya efisien ya, kelihatannya hemat, tapi itu keliru. Kelirunya bagaimana? Mengapa pejabat negara itu kalau bepergian harus terpisah? Karena kalau ada apa-apa, habis itu kabinetnya Pak SBY. Kalau semua menterinya naik satu pesawat, pesawatnya jatuh. Apa yang terjadi? Habis menterinya. Itulah mengapa pejabat negara itu kalau bepergian sebisa mungkin menggunakan pesawat yang berbeda. Bukan masalah gengsi-gengsian, tapi demi keamanan itu. Ya. Di tempat istri saya bekerja itu, kalau direktur utama dan direktur keuangan bepergian itu nggak boleh satu pesawat. Naik mobil, nggak boleh satu mobil. Harus terpisah. Itu sudah hukumnya. Seperti itu. Oke. Tapi kalau memang bisa efisien, ya sebaiknya efisien.
Misalnya, kalau terbang dari Jogja Jakarta ngapain kelas bisnis? Kelas ekonomi cuma hanya 1 jam. Kalian tahu nggak kalau dari Jogja ke Jakarta terbang pakai pesawat itu nggak sampai 50 menit. Kelas bisnis kan memang porsinya sempit ya. Ya dulu kalau naik Citylink lumayan. Saya naik Air Asia, itu lutut saya dengan kursi di depan itu lebih panjang lutut saya. Gitu. Tapi ya hanya 1 jam ngapain, gitu kan? Ngapain bayar yang lebih mahal? Saya bisa menahan penderitaan 1 jam lutut saya tertekan. Gitu. Nah kalau terbang ke luar negeri, ya, yang 20 jam, itu cari yang nyaman. Meskipun bayar lebih mahal. Kenapa? Supaya bisa, jadi begini, banyak perusahaan-perusahaan itu kalau mengutus karyawannya ke luar negeri, itu mereka akan dibelikan tiket yang minim paling, ya kalau duitnya banyak, kelas bisnis, kalau enggak ekonomi plus. Kenapa? Supaya bisa tidur. Jadi begitu sampai di negara tujuan, itu turun dari pesawat fresh, siap bekerja, tidak harus ke hotel dulu, tidur dulu sehari, istirahat ya, karena kecapean. Enggak. Itu pernah saya lakukan. Jadi saya ke Eropa, yang pertama itu naik Air France. Wah, Air France itu bagi yang belum pernah naik ya, citra Prancis yang elegan dan makanannya enak itu bubar semua kalau Anda naik Air France. Pramugarinya galak, gitu ya. Makanannya nggak enak, duduknya sempit. Gitu ya. Berikutnya, sebelum pandemi saya ke Eropa lagi, saya pilih KLM. Sedikit lebih mahal. Tapi saya bisa tidur. Tetangga saya itu bahkan begitu naik ke pesawat, pasang headphone, yang dari ke jendela, dari berangkat sampai ke Amsterdam, nggak bangun-bangun. Saya mikir, ini orang mati apa ya? Tapi kok kelihatan berapa saya aman. Ya. Tapi benar, saya bisa tidur, dan begitu sampai di Amsterdam, fresh. Ngirit. Gitu ya. Ngiritnya karena bisa langsung kerja. Nah ini, maka efisien penghematan itu harus dilihat secara total. Nggak bisa kita asal potong biaya gitu ya. Karena potong biaya itu ada dampak jangka panjangnya. Sebagai contoh, tahun 98, Anda belum lahir, gitu ya, Indonesia itu mengalami krisis ekonomi terparah dalam yang pernah saya lihat. Ya. Yang pandemi ini masih belum apa-apa. Anda belum pernah melihat toh supermarket kosong di Jawa paling tidak. Oh, pada waktu itu supermarket kosong. Indomie itu barang mewah. Oh, benar-benar nggak ada. Kalau cuma minyak goreng ya kemarin sipil gitu ya Pak, kecil lah. Kosong. Oke. Atma Jaya pada waktu sebelum krisis tahun 98 itu kalau ngirim dosen kuliah itu bisa keluar negeri. Dosen terakhir yang dikirim kuliah ke luar negeri dibayari penuh oleh Atma Jaya itu Bu Pratiwi ke salah satu sekolah akuntansi yang paling terkenal. Begitu krisis, dolar dari tadinya 2.500 menjadi lebih dari 15.000, stop, tidak mengirimkan dosen kuliah ke luar negeri. Dampaknya apa? Dulu itu dosen-dosen Atma Jaya ditakuti. Ya, ada yang lulusan Wisconsin Medicine, itu salah satu sekolah bisnis terbaik di Amerika. Ya tidak terbaik seperti Harvard, enggak ya, tapi untuk ukuran orang itu cukup bagus. Ditakuti dulu Atma Jaya itu. Sekarang tidak. Kenapa? Ya kuliahnya di situ-situ aja gitu. Saya tidak mengatakan ilmunya lalu salah ya, ilmunya sih sama ya, tapi efek menakutkannya itu lebih besar kalau lulusan luar negeri. Luar negeri itu ya lulusan dari negara barat loh ya, bukan lulusan dari Timur Timur atau Brunei Darussalam itu ya enggak. Nah, saya bisa paham pada waktu itu kenapa harus potong biaya, tapi dampaknya jangka panjang ternyata cukup besar. Dulu itu kalau saya lihat daftar dosen itu, lihat studi lanjutnya itu didominasi oleh yang studi lanjut ke luar negeri. Sekarang didominasi yang studi lanjutnya di dalam negeri. Oke, ini pendapat pribadi saya. Lalu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sering sekali fraud itu terjadi, pelanggaran terjadi. Ancaman itu terwujud karena kebijakan manajemen tidak dipatuhi. Oke.
Nanti kalau suatu saat Anda iseng ya, lihat kasus Citibank. Ya, sekitar tahun-tahunnya Century itu. Citibank itu pernah ada kasus seorang karyawannya itu menggelapkan dana nasabah sampai miliaran. Karyawannya ini perempuan. Dan itu digunakan untuk operasi plastik, punya suami lagi, punya selingkuhan gitu ya, yang masih muda, dan beli mobil mewah jenis Ferrari. Entah kenapa kalau orang-orang yang mendapatkan harta dengan tidak sah itu kok banyak sekali yang beli mobil mewah dan pamer. Dan itu ketangkep. Modus operandinya adalah orang ini itu namanya Melinda. Melinda ini menangani nasabah-nasabah besar. Nasabah besar itu tidak datang ke bank, bank yang datang ke nasabah. Jadi misalnya, kalau misalnya saya nasabah besar, saya telepon ke bank, saya mau transfer, nanti petugas bank yang datang bawa formulir transfer. Saya tinggal tanda tangan. Nah, Melinda itu melakukan manipulasi di situ. Jadi misalnya transfer 10 miliar gitu kan, transfernya nanti 11 miliar, yang 1 miliar rekening dia, 10 miliar. Nah, orang kaya 10 miliar tidak terasa gitu. Tapi itu yang terjadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Salah satu yang ditengarai ya kalau Melinda penjahat itu adalah itu pasti ya. Tetapi mengapa itu bisa terjadi? Kalau Anda ingat segitiga fraud kemarin, karena ada kesempatan. Orang-orang pada posisi itu dulu termasuk almarhum ayah saya di BRI, itu seharusnya setiap 2 tahun dimutasi. Ayah saya itu dulu 2 tahun di BRI Sleman, dimutasi ke Pekalongan. 2 tahun di Pekalongan, dimutasi harusnya ke Sulawesi atau Kalimantan. Tapi kemudian beliau sakit, minta pindah ke sekolahnya BRI. Jadi guru. Tapi tiap 2 tahun itu harus pindah. Mutasi. Kenapa? Kalau sudah 2 tahun, dia akan akrab dengan para nasabah. Dan kalau sudah akrab, jadi tidak objektif lagi. Apalagi pada waktu itu ayah saya itu posisinya adalah analis kredit. Karena dia kenal dengan para nasabah, kenal baik. Sering diundang pesta pernikahan dan lain sebagainya. Kalau acara-acara BRI mesti ketemu. Ya. Hubungan pribadinya juga baik. Dikhawatirkan tidak objektif, maka setiap 2 tahun pindah. Nah, Melinda itu berada pada posisi di Citibank itu sudah 10 tahun. Dan setelah kasus itu meledak, Country Director Citibank Indonesia dipecat. Kenapa? Tidak mematuhi kebijakan manajemen. Jadi ada kebijakan tiap berapa tahun mutasi itu ada di Citibank, tapi tidak dilaksanakan. Dan yang terakhir tentunya mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Termasuk misalnya perpajakan, ekspor impor, biaya cukai dan seterusnya. Nah, fungsi dari pengendalian internal itu adalah melakukan pencegahan, mencegah sebelum masalah itu terjadi. Misalnya tadi dengan mutasi. Nah, kalau sudah lebih dari 2 tahun dikhawatirkan terlalu akrab dengan para nasabah, tidak lagi objektif, maka ya setelah 2 tahun harus dipindah. Rotasi. Maka Anda lihat ya, di militer maupun kepolisian yang namanya Kapolda, Pangdam, Komandan Kodim, Komandan Koramil itu secara rutin dirotasi. Kenapa? Ya supaya mereka selalu objektif. Lalu ada detektif control, ini menemukan masalah. Jadi kalau ada masalah bisa segera ditemukan seperti yang terjadi pada kasus bank yang diserang ransomware. Lalu kalau sudah tahu terjadi masalah, ya itu harus dikoreksi dan dipulihkan. Nah, di Amerika Serikat itu ada berbagai macam undang-undang yang melarang atau mencegah adanya korupsi. Contohnya nomor yang satu itu adalah Foreign Corrupt Practice Act (FCPA). Ini dari tahun 77. Ya. Jadi perusahaan Amerika yang akan berbisnis di luar negeri dilarang untuk melakukan praktek suap, ya, supaya urusannya lancar. Tapi ya faktanya bagaimana? Ya nggak tahu kan? Ya nggak bakalan.
di dalam laporan keuangannya biaya sekian rupiah untuk suap, itu nggak ada. Tapi apa misalnya biaya konsultasi dengan bupati, biaya negosiasi atau rapat dengan Pak Gubernur. Biaya rapat itu berapa sih? Tapi mungkin agak dibingungkan ya, rapatnya di hotel bintang 5, harusnya 2 jam selesai ya 3 minggu misalnya gitu kan. Maka ini ya, ini seharusnya nggak boleh. Dan semua perusahaan yang sahamnya dimiliki publik atau dijual gitu ya, itu harus punya pengendalian internal akuntansi. Tahu tahun 2002 setelah Enron itu terjadi dan juga banyak skandal akuntansi yang lain, manipulasi, maka muncul Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley ini nama dari sponsor undang-undangnya, Sarbanes dan Oxley. Ya. Apa saja Sarbanes-Oxley ini sudah diadopsi oleh Kementerian Keuangan Indonesia ya. Sudah lama diadopsi. Dari zaman Bu Sri Mulyani sudah diadopsi. Satu, mencegah terjadinya pemalsuan laporan atau manipulasi laporan keuangan. Ya. Membuat laporan keuangan menjadi lebih transparan. Artinya angka-angka yang tertera di situ itu dari mana asalnya. Itu harus kelihatan. Melindungi investor. Tadi ada yang cerita dana pensiun atau investor dari karyawan Enron hilang semua gitu ya. Nah, itu yang berusaha untuk dilindungi. Kalau hilangnya itu karena memang kondisi pasar, harga sahamnya turun, ya nggak apa-apa. Tapi kalau hilangnya itu gara-gara manipulasi, ya kasihan juga. Lalu memperkuat pengendalian internal, dan ini yang tidak kalah penting, menghukum para eksekutif yang melakukan fraud. Para eksekutifnya Enron pada waktu itu cuci tangan semua, nggak tahu gitu. Bukan saya, itu direktur keuangan, tapi direktur keuangan enggak, itu perintahnya direktur utama. Lempar-lemparan tanggung jawab. Tapi pada akhirnya semua dihukum, kecuali satu orang. Pada waktu itu ketika Enron jatuh, dia menjabat sebagai presiden komisarisnya, namanya Ken Lay. Ken Lay itu di zaman Presiden George W. Bush sudah hampir jadi menteri energinya Amerika Serikat, tapi nggak jadi. Ken Lay ini dinyatakan bersalah, tapi sebelum dijatuhi hukuman, divonis, dia meninggal. Nah, meninggalnya juga mencurigakan, apakah dibunuh ya, atau bagaimana, nggak jelas. Tapi meninggal, ya orangnya juga udah tua. Oke. Nah, kemudian salah satu keharusan di dalam Sarbanes-Oxley itu adalah pengendalian internal itu harus berdasarkan salah satu framework yang sudah populer, yang sudah teruji dan sudah diterima secara umum. Apa? Ada 3. COBIT, ini yang biasa untuk sistem berbasis teknologi informasi. Ada COSO, ya, dan COSO ini kemudian diekspansi dengan IRM, Enterprise Risk Model. Ya. Oke. Ini COBIT. COBIT itu terbaru adalah versi 2019. Ini prinsipnya 1, memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, termasuk pemangku kepentingan itu adalah pemegang saham, karyawan, masyarakat umum, dan pemerintah. Ya. Kemudian ini mengcover perusahaan itu end-to-end, artinya semuanya tercover, dan menggunakan satu framework tunggal yang terintegrasi. Dan ini memisahkan governance, tata kelola dari manajemen. Nah ini, ya. Jadi governance ini nanti, ini yang tata kelola, ya. Ini ada mengevaluasi strategi dan sebagainya, sedangkan manajemen itu ada di sini. Bisa. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Dan itu nanti akan dipelajari lebih lanjut kalau Anda belajar atau mengambil mata kuliah pilihan audit sistem informasi, pengauditan sistem, yang ngajar Bu Nini. Dan COSO. COSO ini dibentuk oleh beberapa organisasi. Ya, jadi ada Institut Internal Audit,
ya, lalu America Accounting Association dan beberapa, saya lupa apa saja. Mereka itu kemudian melihat atau mendefinisikan pengendalian itu dalam 5 komponen ini, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Ya. Nah, apa lingkungan pengendalian? Lingkungan pengendalian ini pertama tentunya adalah filosofi manajemen. Manajemen yang filosofinya keluarga itu beda dengan manajemen yang filosofinya itu kontrol. Tempat istri saya bekerja itu bukan ganti pemilik. Dan tentunya bukan ganti manajemen. Pemilik yang lama itu adalah perusahaan Amerika. Dan gaya kepemimpinan Amerika itu adalah profit setinggi-tingginya. Ya. Maka kemudian muncul banyak produk baru dulu di tempat istri saya bekerja. Jualan yang penting harus naik. Entah bagaimana caranya. Kemudian, sekitar 2 tahun yang lalu, itu ganti pemilik. Pemilik baru itu dari Eropa. Ini gayanya lain. Eropa itu tidak menghamba pada profit, keuntungan. Ya. Istri saya itu biasanya ditekan supaya jual. Ini bulan ini menjelang hari raya, menjelang masa puasa, ya, Ramadan, penjualannya direm, bahkan dilarang untuk jualan. Karena apa? Target sudah tercapai. Ini kalau yang Amerika nggak peduli, target tercapai ya naikkan targetnya. Enggak. Karena gaya Eropa itu beda dengan gaya Amerika Serikat. Ya, kalau Anda lihat, ya, pernah ada satu dokumenter, kemudian kalau yang di Amerika Serikat itu, contoh, banyak karyawan itu makan siang di meja kerja. Gaya Eropa itu makan siang minimal 2 jam. Di Italia itu nggak makan siang 2 jam. Jadi ketika makan siang itu karyawan bahkan bisa pulang ke rumah, masak, makan bersama. Tuh. Lalu di Amerika Serikat itu yang namanya cuti berbayar itu hanya 2 minggu. Nggak cuti. Ya. Di Eropa itu minimal 4 minggu, bahkan bisa lebih. Nah, bagaimana dengan produktivitas? Tidak jauh berbeda. Kenapa? Libur 4 minggu kelihatannya 2 kali lipat, ya. Bahkan kadang ada 6-8 minggu. Tapi karena mereka banyak berlibur, tidak stres, kerja senang. Dan di Amerika meskipun liburnya hanya sedikit, tapi pekerjanya stres, malah jadi tidak produktif. Bayangkan misalnya di Jerman ya, di Jerman itu kalau ada karyawan stres, itu boleh diresepkan untuk menjalani perawatan di spa. Dan itu ditanggung oleh BPJS-nya Jerman. Supaya tidak stres. Di sana itu kalau kita di sini itu ya kita masih lumayan. Di Amerika Serikat itu bahkan banyak orang itu yang kalau sakit nggak mau ke dokter karena mahal banget. Ya. Kalau Anda sampai naik ambulan, wah tagihannya bisa ribuan dolar. Sekali ronsen hampir $1.000. Di sini ronsen berapa sekali ronsen? Nggak sampai ratusan ribu kan? Nggak sampai 500.000 lah. Anak saya itu CT scan 4 slice saja ketika sinus itu hanya 1 juta loh. Di Amerika bisa bikin bangkrut. Nah, di Jerman spa bayari oleh asuransi. Nah ini filosofi manajemen ya. Gaya operasi. Nah filosofi ini kemudian menurun pada gaya operasi. Dan selera risiko. Mengapa banyak fraud itu terjadi di Amerika Serikat? Karena ini mementingkan profit, menghalalkan segala cara, dan nabrak aturan biasa. Ya. Nah, yang kemudian organisasi itu lingkungannya dipengaruhi oleh apa? Komitmen terhadap integritas, nilai etika, dan kompetensi. Orang yang tidak kompeten itu sama bahayanya dengan orang yang jahat. Ya. Tidak kompeten itu bisa menyebabkan. Jadi kalau misalnya saya sebagai direktur utama, saya tidak kompeten, saya bisa ditipu oleh anak buah saya. Lalu pengendalian internal ini juga
mengawasi board of director itu dewan komisaris. Kalau direktur utama dan direktur-direktur lainnya itu namanya board of management. Dan struktur organisasi, metode delegasi wewenang dan tanggung jawab. Bagaimana jika seseorang itu tidak bisa melaksanakan tugasnya, misalnya cuti, lalu yang menggantikan siapa? Dulu kalau di sini saya nggak tahu ya, saya terus terang juga tidak, saya sudah lama tidak menjadi pejabat struktural. Terakhir itu tahun 2009 ya, saya jadi pejabat struktural, setelah itu tidak lagi. Kalau di banyak universitas di negara barat, kalau misalnya ketua departemennya itu cuti karena alasan apapun, maka akan diumumkan ketua departemen cuti diganti oleh siapa. Cutinya misalnya 2 minggu. Selama 2 minggu itu urusan departemen siapa yang pegang. Dulu ketika saya kuliah, ketua departemennya itu cuti, yang menggantikan itu pembimbing saya. Maka ketika saya meminta uang untuk ikut konferensi ke Spanyol, langsung tanda tangan gitu ya, nggak banyak tanya. Enak. Lalu juga standar SDM. Inilah mengapa siklus penggajian dan SDM itu dipisah dari siklus pengeluaran. Karena apa? Ada ini standar SDM. Nanti kita bicarakan ketika siklus SDM ya. Lalu penilaian resiko. Ya, penilaian resiko itu harus dilakukan. Mulai dilihat dari kemungkinan terjadinya. Kalau itu kemungkinan terjadinya kecil, ya bolehlah kita abaikan. Seperti tsunami. Kalau Jogja ini kena tsunami, seluruh Jawa tenggelam. Nah, pasti. Ya. Kemudian dampaknya. Kalau potensi kerugiannya kecil, ya mungkin diabaikan, tidak apa-apa. Di sini misalnya apa? Belum ada ya, tapi di sini itu, di kampus ini, gedung ini itu potensi bahaya kebakaran belum terpikir dengan baik. Coba dilihat. Apakah ada alarm asap di dalam? Apakah ada sprinkler? Tapi kalau Anda lihat gedung baru, di sebelah itu, ada semua. Ya. Lalu tipe resikonya itu resiko bawaan atau residual. Kalau resiko bawaan itu begini. Contoh, uang kas itu punya risiko bawaan lebih besar daripada tabungan. Kenapa? Uang kas itu mengandung banyak resiko bisa salah. Satu, kalau Anda ngitung uang kas bisa keliru uangnya. Ya. Uang palsu. Uang kas bisa rusak, bisa tercecer. Betul ya? Kalau tabungan tercecer gimana? Buku tabungan tercecer ya tinggal lapor polisi minta ganti baru. Tapi apakah pernah saldo di dalam rekening Anda itu tercecer? Kecil sekali kemungkinannya. Kalaupun iya, banknya nanti akan menghadapi masalah. Gitu. Tapi kalau Anda pegang uang kas, saya itu punya apa ya, misalnya Pak D gitu ya. Dulu itu dia dosen. Zaman dia jadi dosen, ketika saya kecil itu kalau gajian amplopan. Nah, Pak D saya itu orangnya terobong. Amplop gajian dimasukkan ke dalam kantong celana, lalu entah pergi kemana, amplop gajinya tercecer, nggak tahu jatuh entah di mana. 1 bulan nggak merasakan gaji. Kalau saya sekarang gajian udah transfer ke rekening, nggak mungkin tercecer ya. Dan bisa langsung dilihat istri saya, oh sudah gajian ya. Anak saya aja bisa ngecek. Jadi anak dan istri saya itu bisa ngecek. Anak saya itu hafal kapan saya gajian. Karena dulu ketika kecil, ketika dia akan misalnya minta satu makanan yang istimewa gitu ya, dia pasti tanya, Bapak udah gajian belum? Kalau sudah, oh ya, nanti beli bakso ya gitu. Kalau enggak ya makan apa yang ada di rumah. Lalu ada resiko yang residual. Resiko yang masih tetap ada meskipun kita melakukan pengendalian. Contohnya apa? Resiko kebakaran, kita sudah melakukan pengendalian, tetap ada. Hanya saja itu bisa diminimalisir. Nah, lalu respon terhadap resiko apa? Misalnya mengurangi resiko, itu dengan cara pengendalian internal. Pasrah. Sudah, kalau di Jogja ini resiko Gunung Merapi
meletus dan kita kena dampaknya ya besar. Ya pasrah saja. Mau ngapain? Berbagi risiko, asuransi, outsource. Ya. Misalnya Bapak dan Ibu cleaning service itu. Ya. Kalau saya dan Anda yang bersih-bersih ruang kelas, apa risikonya? Kita kelelahan. Ya, bukan tambah bersih malah tambah kotor ya, dan berantakan. Ya, sudah kita serahkan pada yang profesional, gitu kan? Atau menghindari risiko. Kalau nggak suka dengan gunung meletus, ya pindah ke tempat yang tidak ada bahaya gunung berapinya, Kalimantan misalnya. Ya. Tuh, kalau di Kalimantan risikonya lain lagi, gitu ya, kabut asap di sana. Ya. Lalu aktivitas pengendalian. Tiap aktivitas dan transaksi itu harus diotorisasi. Setiap kali Anda melakukan penarikan dana dari bank, entah menggunakan mesin ATM, entah manual datang ke counter bank, Anda melakukan otorisasi. Dengan Anda memasukkan PIN di ATM itu Anda melakukan otorisasi. Dengan Anda itu tanda tangan pada slip penarikan, Anda itu melakukan otorisasi. Dan itu nanti harus bisa dibuktikan. Lalu pemisahan tugas dan wewenang. Nah, apa yang dipisahkan? Yang melaksanakan transaksi harus terpisah dari yang memberikan otorisasi, harus terpisah dengan yang memegang aset. Nanti akan kelihatan, tapi contohnya begini. Satu perusahaan melakukan pembelian barang, nanti yang membeli A, ya. Tapi yang bayar bukan A ini, yang bayar nanti tagihannya diarahkan ke bagian utang. Bagian utang ngecek, oh ya kemarin memang beli barang A, harganya sekian, ini ada tagihan, cap, setuju. Bagian utang, setuju. Nanti yang bayar bukan bagian utang, tagihannya sudah dicap, disetujui itu dibayar, dibawa ke kasir, orang lain lagi, kasirlah yang akan membayar. Jadi itu 3. Si A sebagai pelaku transaksi melakukan pembelian, bagian utang itu mengotorisasi pembayaran, kasir yang menyerahkan uang. Jadi ada 3 pihak yang berbeda dalam satu transaksi pembelian dan pembayaran. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Lalu kalau ada pengembangan sistem informasi itu harus berupa proyek dan itu harus dikelola dengan baik. Manajemen perubahan harus dikendalikan dengan baik. Misalnya nanti tahun 2023 itu ada pergantian pimpinan, mungkin rektornya ganti, ya semuanya harus diganti. Ya. Jangan sampai nanti kalau Anda lulus yang tanda tangan ijazah siapa? Ya, jangan sampai yang tanda tangan ijazah saya bukan rektor, gitu kan? Lalu desain dan penggunaan dokumen maupun catatan, penjagaan aset, catatan dan data, serta independent check terhadap performance. Tadi yang melakukan pembelian A, ditagih kan, karena sudah beli ya ditagih untuk bayar. Bagian utang akan ngecek, si A itu kemarin belinya berapa, tagihannya berapa, sesuai atau tidak, barangnya mana, sudah datang atau belum. Kalau sudah, barangnya cocok, pesanan pembeliannya cocok, tagihannya cocok, baru disetujui untuk dibayar. Itu namanya independent check. Nanti kasir juga akan ngecek, benar nggak barangnya dibeli? Nilainya sekian tidak? Ini sudah disetujui oleh bagian utang atau belum? Oh sudah, baru dibayar. Kalau tidak, tolak. Ini pemisahan tugas dan wewenang. Fungsi kustodial ini menangani cash, menangani persediaan, tulis cek, menerbitkan cek ya kalau masih pakai cek ya, atau transfer nanti kalau sekarang. Pencatatan, menyiapkan dokumen, jurnal, dan otorisasi ini yang melakukan pengesahan. Boleh tidaknya satu transaksi berjalan. Ya. Nah, tetapi kalau di dalam lingkungan sistem informasi berbasis komputer, pemisahan tadi tidak bisa dilakukan. Contohnya apa? Kasir supermarket. Yang pegang barang dia, yang terima uang dia, yang menyerahkan nanti kembalian juga dia, yang mencetak nota nota belanja juga dia. Satu orang, ya enggak? Tapi sesungguhnya si kasir ini tuh hanya sebagai operator, karena yang melakukan fungsi-fungsi tadi adalah sistem.
program komputer yang ada di mesin kasir. Nah, kalau di dalam lingkungan sistem informasi berbasis komputer, pemisahan tugas dan wewenangnya berbeda. Yang membuat sistem tidak boleh jadi satu dengan yang menggunakan. Tidak boleh jadi satu dengan yang memelihara atau melakukan administrasi. Pengelolanya, jadi pengelola, pengguna, dan pembuat itu harus terpisah. Sehingga Anda misalnya, Anda nggak bisa ngutak-atik ketika KRS ya, Anda nggak bisa ngutak-atik jumlah kelas. Pak, saya pengen akuntansi keuangan menengah 2 ditambah 1 kelas, nggak bisa. Pak, saya pengen kelas ini ditutup, nggak bisa. Siapa yang bisa melakukan itu? Fakultas. Tapi fakultas nggak bisa mendaftarkan Anda misalnya ke SIA, nggak bisa, harus Anda sendiri. Ya, ini. Lalu siapa yang membuat KSI? KSI itu tidak bisa mengubah kelas, tidak bisa nutup kelas, tidak bisa buka kelas, ya, tidak bisa membatalkan kelas, tidak bisa mendaftarkan Anda. KSI itu tugasnya hanya apa? Membuat aplikasi yang Anda pakai. Setelah itu diserahkan ke fakultas, oleh fakultas dikelola, Anda lah para penggunanya. Saya saja bahkan tidak punya akses ke sana. Jadi kalau ditanya tentang KRS, pendaftaran kelas itu saya blank, buta. Kenapa? Saya tidak pernah pakai. Jadi saya nggak bisa membayangkan seperti apa. Ya. Paling-paling kalau mahasiswa bimbingan akademis saya itu tanya mengenai nanti mau ambil mata kuliah apa ya, teknisnya bagaimana, saya nggak tahu. Oke, lalu informasi dan komunikasi. Semua aturan, semua kebijakan tadi, semua prinsip tadi itu harus dikomunikasikan pada seluruh organisasi. Dulu ketika istri saya mulai bekerja di perusahaannya, sekarang itu hari pertama itu sudah langsung diberitahu. Ini aturannya. Ini kode etik bisnisnya diberitahu. Satu yang langsung diberitahu itu adalah kalau makan bersama dengan karyawan, itu yang pangkatnya paling tinggi yang harus bayarin. Jadi kalau direktur makan dengan kabak-kabak gitu ya, atau dengan tenaga penjualan, direktur ini harus bayari. Nggak boleh anak buah bayari atasan. Harus atasan yang bayari anak buah. Jangan khawatir, itu nanti bisa diklaim. Pakai apa? Business meeting. Gitu ya. Tapi tetap nggak boleh anak buah traktir atasan. Tidak boleh menerima bingkisan dari siapapun. Istri saya itu kan sering mendatangi para konsumennya di desa-desa. Kalau di desa itu kan biasa atau ditawari, ini saya bawakan hasil kebun gitu kan. Istri saya pasti menolak. Karena apa? Itu nggak boleh. Setiap kali nanti hari raya Lebaran atau Natal gitu, istri saya pasti ngajak keluarga pergi. Itu apa? Supaya rumah tidak didatangi pengantar parsel. Jadi kalau misalnya gitu, Ibu di rumah jam berapa? Oh, saya di luar kota gitu ya. Pulangnya kapan? Oh, masih tahun depan gitu ya. Karena nggak boleh terima. Nanti ya, Anda lihat menjelang Lebaran itu kan pasti banyak BUMN pasang pengumuman tidak menerima bingkisan, parsel dan lain sebagainya. Itu code of business conduct, kode etik. Aturan itu harus ditegakkan. Ya. Nih, termasuk juga misalnya di perkuliahan, aturannya dijabarkan dari awal. Kemarin ketika kita awal perkuliahan kan saya informasikan semua aturan ya. Sehingga nanti kalau ada yang melanggar dan saya memberikan tindakan atau sanksi, nggak boleh ada yang protes. Kenapa? Sudah saya jelaskan dari awal. Perkara Anda ingat atau tidak, baca atau tidak, ya itu bukan urusan saya, tapi sudah saya berikan. Sama dong, kalau Anda melanggar lampu merah, wah nggak tahu Pak, saya buta warna, ya nggak peduli gitu ya. Atau misalnya saya tuh pernah dulu, biasa, kalau orang Indonesia itu kan antri kan biasanya horizontal ya, tidak vertikal. Nah, saya tuh di lampu merah di Surabaya, saya antri dari sebelah kiri. Ternyata sebelah kiri, lajur kiri, paling kiri itu harus belok kiri. Saya lurus, saya tangkap polisi. Kalau saya nggak tahu Pak, saya orang Jogja, nggak peduli. Aturan-aturan saya kena 500.000. Bayar kas negara. Seperti itu. Harus dikomunikasikan. Nah, perkara setelah itu nanti tahu atau tidak, paham itu ya bukan urusan
Lalu monitoring, ini setiap saat harus dilakukan. Ya, disupervisi, dievaluasi, cocok atau tidak, apakah perlu dimodifikasi atau tidak, dan seterusnya. Saya kira cukup. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Hampir jam 9 juga. Kita hanya boleh 2 jam soalnya maksimal. Oke, nah, kabar baiknya untuk tugas akan saya istirahatkan dulu. Sampai nanti ujian tengah semester, ya itu ada tugas sendiri. Ya ujiannya itu. Plus nanti tugas-tugas itu akan menyusul setelah ujian tengah semester. Tapi untuk sekarang istirahat dulu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. UTS lab apa? Praktikum. Bukan. Yang lain? Oke. Nah, kita akan bertemu lagi. Mungkin Anda besok minggu depan itu jatahnya di rumah, yang lain akan masuk. Ya. Kalau PPKM-nya tidak naik lagi loh ya. Kalau PPKM-nya naik ya kita dirumahkan semua gitu kan. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.